Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nafia Fizil Aida. Saya di sini akan mempresentasikan hasil mereview buku yang berjudul Arsitektur Komputer Modern. Buku yang berjudul Arsitektur Komputer Modern ini hasil karya kolaborasi dari beberapa penulis di bidang komputer seperti Sri Priasiska, Eti Oktarino, Ita Fitriani, Erin Ahmad Firdaus, Iwan Jaya, dan beberapa penulis lainnya. Buku ini diterbitkan oleh perusahaan Pena Muda Media pada tahun 2024 dan berisikan 209 halaman. Alasan saya memilih buku ini sangat efisien dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dan membantu memahami komponen penting seperti CPU, memori, input atau output. Buku ini tersusun dalam beberapa bagian penting yang membahas perkembangan sistem komputer dari dasar hingga beberapa konsep kompleks seperti dasar arsitektur komputer, sistem bilangan, CPU, memori, input atau output, organisasi sistem paralel, dan perkembangan arsitektur modern. Secara garis besar, buku ini membahas bagaimana komputer bekerja dari dasar hingga ke sistem yang lebih kompleks. Kita akan membahas yang pertama, dasar arsitektur komputer dan sistem bilangan. Kita mengetahui bahwa komputer tidak memahami angka sebagaimana manusia karena komputer itu memahami dengan sistem bilangan biner untuk mempresentasikan data dan instruksi. Selanjutnya kita akan membahas CPU sebagai pusat pengolahan data. CPU adalah otak dari komputer. Semua yang dilakukan di dalam komputer itu dilakukan oleh CPU ini seperti perhitungan, eksekusi instruksi, dan sebagainya. Sekarang membahas memori sebagai penyimpanan data. Memori adalah komponen penting yang berfungsi penyimpanan data dan instruksi sementara yang diproses oleh CPU. Memori terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu RAM dan ROM. RAM itu adalah jenis memori yang berfungsi menyimpan sementara bagi data dan instruksi yang sedang diproses CPU. Akan tetapi ketika komputer dimatikan, penyimpanan memorinya akan hilang. Sedangkan untuk ROM itu adalah jenis memori yang ketika data tidak dapat diubah dan mudah dan tidak hilang ketika komputer dimatikan. Sedangkan untuk penyimpanan data jangka panjang, kita menggunakan unit penyimpanan. Unit penyimpanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu unit penyimpanan internal dan eksternal. Contoh unit penyimpanan internal seperti SSD atau HDD. Sedangkan untuk eksternal seperti hard disk atau kartu memori. Kita akan menjelaskan input dan output sebagai jalur komunikasi sistem. Input dan output itu adalah mekanisme komunikasi antara pelanggan dan komputer. Sedangkan input adalah berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer, sedangkan output berfungsi menghasilkan atau menampilkan hasil dari yang dilakukan oleh sistem komputer. Selain konsep dasar, buku ini juga membahas perkembangan sistem komputer yang lebih kompleks dan modern. Contohnya seperti organisasi sistem dan komputasi paralel. Di sini dijelaskan bahwa komponen komputer itu diatur sedemikian rupa supaya agar lebih efisien, termasuk teknik untuk menjalankan beberapa proses sekaligus agar meningkatkan kecepatan kinerja komputer. Selanjutnya, jaringan komputer dan mikrokomputer. Jaringan komputer di sini untuk menghubungkan dengan komputer lain dan bertukaran data. Sedangkan mikrokomputer adalah komputer yang lebih kecil dan digunakan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi masa depan, kita mengetahui bahwa semakin tahun semakin
bertambah itu komputer semakin canggih, jadi lebih cepat, lebih efisien, dan terintegrasi dengan teknologi modern lainnya. Aspek keamanan dalam sistem komputer. Kita tahu bahwa keamanan sangat penting untuk melindungi sistem komputer dan data dari beberapa ancaman. Ancamannya seperti virus, kebocoran data, terus dan sebagainya. Nah, kita harus meningkatkan keamanan supaya beberapa hal itu tidak masuk ke dalam sistem komputer dan data. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar dalam buku ini menjelaskan bagaimana data diproses dan dipresentasikan dalam sistem komputer. Ini ada beberapa konsep. Yang pertama, konsep sistem bilangan. Ya, komputer tidak memahami angka, melainkan komputer memahami dengan sistem bilangan biner untuk mempresentasikan data dan instruksi. Setelah dipresentasikan, data tersebut akan disimpan dalam bentuk digital agar komputer itu agar CPU lebih mudah untuk mengambilnya karena data tersebut sudah tersimpan di sini, jadi lebih efisien. Selanjutnya, konsep input atau output. Nah, konsep input atau output adalah proses masuk dan keluarnya data pada sistem. Jadi, kalau input itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Kalau output itu digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan tersebut. Dan disampaikan ke pengguna. Itu gunanya input. Itu gunanya output. Sekarang konsep CPU. CPU adalah otak dari komputer. Terus dan semua proses yang sedang dilakukan di dalam sistem itu dilakukan oleh CPU. Seperti perhitungan, terus mengatur semua aktivitas sistem, aktivitas data itu dilakukan oleh CPU. Jadi pusat pengendali seluruh proses komputer. Di dalam CPU ada ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika, organisasi dan logika. Nah, terus kita akan membahas memori tempat penyimpanan data dan instruksi. Jadi CPU itu lebih mudah karena semuanya sudah tersimpan oleh memori. Jadi, kan kita mengetahui kalau memori itu ada RAM dan ROM. Nah, itu. Terus tempat penyimpanan data dan instruksi. Ketika RAM-nya semakin tinggi, itu akan semakin kita mudah untuk menggunakan komputer. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dalam buku ini adalah materi disusun dari dasar hingga lanjutan sehingga mudah dipahami, dan materinya relevan dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Membahas konsep penting seperti CPU, memori, input, dan output. Untuk kekurangannya sendiri, beberapa pembahasan itu sulit dipahami dengan kurangnya contoh, dan pembahasan ini cukup teknis bagi pemula. Kesimpulan, secara keseluruhan buku ini karena membahas dari dasar hingga lanjutan, jadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan mata kuliah. Dan ini membantu untuk mengetahui apa itu CPU, apa itu memori, apa itu input dan output. Sekian, terima kasih. Saya Rahmana Fina Binti Laida, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.